Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tutorial yang mana video ini merupakan salah satu tugas akhir semester mata kuliah statistik S2 Pendidikan Dasar Universitas Askia tahun ajaran 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leoni, NIM 241211600155. Dengan dosen pengampu Dr. Estuhono SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara melakukan uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji ANOVA. Dalam pengujian ini, saya menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data yang saya gunakan dalam pengujian ini yaitu penelitian pengaruh penggunaan gadget dan waktu belajar terhadap prestasi akademik siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh durasi penggunaan gadget dan waktu belajar mandiri terhadap prestasi akademik siswa. Data diambil dari 37 responden dan seluruh variabel dipastikan telah memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas sehingga analisis parametrik dapat diterapkan secara tepat. Berikut adalah data yang sudah disiapkan. Adapun deskripsi variabel dari data yang sudah disiapkan yaitu X1, X2, dan Y. Dengan variabel X1 yaitu durasi penggunaan gadget, variabel X2 yaitu waktu belajar, dan variabel Y adalah prestasi. Adapun langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu input data pada aplikasi SPSS. Dengan langkah awal yaitu membuka aplikasi SPSS 25, membuka data yang sudah disiapkan. Lalu masuk ke variabel view dan tentukan name X1, X2, dan Y, yang mana X1, X2, dan Y adalah variabelnya. Pada type, yaitu numerik, pada label, sesuai dengan deskripsi variabel, dan measure, yaitu scale untuk semua, lalu masukkan data pada data view. Untuk pengujian yang pertama yaitu melakukan uji normalitas, yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data dari X1, X2, dan Y berdistribusi normal, yang menjadi syarat utama dalam analisis statistik parametrik. Adapun langkah yang dilakukan di SPSS yaitu pertama, pilih analyze, lalu deskriptif statistik, dan explore. Masukkan variabel X1, X2, dan Y ke dependent list. Lalu klik plots, centang normality plots with test. Maka berikut adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel berikut ini. Adapun interpretasi hasil uji normalitas. Uji normalitas yang dilakukan terhadap 3 variabel yaitu motivasi, disiplin, dan prestasi dengan jumlah responden sebanyak 37 sebagai berikut. Variabel motivasi. Kolmogorov-Smirnov dengan signifikan yaitu 0,200 karena nilai signifikansi pada kedua uji besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, variabel disiplin.
Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi 0,181. Nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang ketiga, variabel prestasi. Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi 0,181. Nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jadi, ketiga variabel yaitu motivasi, disiplin, dan prestasi memiliki distribusi data yang normal karena nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk semuanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data memenuhi asumsi normalitas dan layak dianalisis menggunakan teknik statistik parametrik seperti uji regresi, ANOVA, atau uji T. Selanjutnya, yang kedua kita akan melakukan uji homogenitas, yang mana tujuannya untuk menentukan apakah varian antar kelompok X1 dan X2 seragam atau homogen. Uji homogenitas memastikan bahwa asumsi dasar ANOVA dan uji T terpenuhi. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan homogenitas data. Yang pertama, pilih analyze. Yang kedua, pilih non-parametric test. Yang ketiga, pilih legacy dialog. Yang keempat, pilih satu sampel KS. Yang kelima, lalu masukkan semua data ke tes variabel list. Lalu, oke. Berikut hasil output SPSS-nya. Ada pada tabel berikut ini. Hasil uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel berdistribusi normal. Berikut adalah interpretasi hasil uji terhadap tiga variabel, yaitu motivasi, disiplin, dan prestasi dengan jumlah sampel 37 responden. Yang pertama, variabel motivasi. Signifikansinya yaitu 0,200 karena nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, variabel disiplin dengan signifikansi 0,181. Nilai signifikansi besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Variabel prestasi dengan signifikansi 0,181. Nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test, ketiga variabel yaitu motivasi, disiplin, dan prestasi menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal sehingga data memenuhi asumsi normalitas dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode statistik parametrik seperti regresi linier, uji T, atau ANOVA. Selanjutnya, melakukan uji T atau Independent Sample T-test. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata prestasi akademik atau Y antara kelompok siswa dengan waktu belajar tinggi dan rendah. Letak dalam melakukan atau langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan uji T pada SPSS, yaitu pertama, pilih analyze.
Yang kedua, regresi linier berganda. Yang ketiga, masukkan data ke dependent list, X1 dan X2 ke dependent list. Lalu OK. Nah, berdasarkan dari tabel hasil analisis regresi linier berganda, maka diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, konstanta atau intercept. Nilai B yaitu 5,680 dengan signifikansi 0,000. Artinya, jika motivasi dan disiplin bernilai 0, maka nilai dasar atau prediksi dari prestasi adalah 5,880. Nilai ini signifikansikan karena signifikansi besar dari 0,05. Yang kedua, variabel motivasi. Signifikansi yaitu 0,0000. Karena nilai signifikansi besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi siswa. Setiap kenaikan 1 dalam motivasi akan meningkatkan prestasi sebesar 0,565 poin dengan asumsi disiplin konstan. Yang ketiga, variabel disiplin. Dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi besar dari 0,5, maka disiplin juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi siswa. Artinya, peningkatan disiplin akan meningkatkan prestasi siswa sebesar 0,417 poin dengan asumsi motivasi konstan. Kesimpulannya adalah baik motivasi maupun disiplin memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap prestasi siswa karena masing-masing menunjukkan nilai signifikan besar dari 0,05. Kedua variabel ini secara individu mampu menjelaskan perubahan dalam prestasi siswa dan layak dijadikan prediktor dalam model regresi. Selanjutnya, melakukan uji ANOVA atau General Linear Model Univariate. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah penggunaan gadget, waktu belajar, dan interaksi keduanya memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Interpretasi hasil uji ANOVA atau simultan berdasarkan hasil uji ANOVA atau Analysis of Variance dari model regresi linear berganda diperoleh informasi sebagai berikut. F hitung sama dengan 3862,185 dengan signifikansi atau p-value sama dengan 0,000. Maka dapat disimpulkan karena nilai signifikansi adalah 0,00 yang artinya besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel motivasi dan disiplin berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Maka berdasarkan hasil uji T diperoleh bahwa variabel motivasi dan disiplin berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi siswa karena masing-masing memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sementara itu, hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap
prestasi siswa ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik secara individu maupun bersama-sama, motivasi dan disiplin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi siswa. Berikut kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.